pengalaman itu ya bisa pergi kemana-mana itu tanpa biaya. Terus apa misalnya dikirim kemana, nah itu pengalaman saya pada waktu itu ya dikirim di Aceh itu, ya dikirim di Aceh itu, ya dikirim di Aceh itu. Pada Oh, saat pernah tsunami. juga tsunami. Iya, Nah, itu kok bisa dikirim? Maksudnya permintaan dari siapa? itu kan pada waktu itu saya selesai latihan tadi di Semarang. Ya. Terus ada perintah. Saya kan ya saya di struktur di organisasi Mino kan ada komandan. Ya. Apa ada itu istilahnya kita kalau komandan perintah selama ini kita harus siap. Ya. Tapi itu pada waktu itu ya kita takut sebenarnya, Pak. Itu tapi yo mosok wedi menutupi itu kan. Maksudnya langsung pada saat itu dapat perintah untuk ke Aceh. Iya. Pasca tsunami itu. Pasca tsunami itu kita berapa hari setelah tsunami itu dikirimnya? Kita termasuk orang yang pertama masuk setelah dari TNI. Oh, begitu tsunami TNI masuk terus. Kita termasuk orang yang relawan yang pertama kali masuk ke sana. Relawan. Tuh. Berapa orang, Pak? Rombongannya? Kalau itu se-Indonesia kita. Se-Indonesia. Cuma ya, yang dari ONS-nya? Dari ONS kita bertiga. Hanya 3 orang? 3, terus sama dari kampus lain juga yang dari OMS, dari kan kita gabungan se-Suprayon Solo itu. Jadi kok 3 itu kok ONS hanya 3, kok Pak Eko kepilih itu karena memang bagus atau gimana? Kok di lotre? Ya pada waktu itu kita yang berangkat untuk latihan tim SAR itu. Pada waktu latihan tim SAR, terus kemungkinan mungkin komandan saya yo tahunya kan saya senangnya orang lapangan. Oh, lapangan. Itu. Pokoknya saya kegiatan kalau ngepam itu biasanya saya jarang ikut. Tapi ikut pakaian bebas. Oh. Karena tadi karena tadi mungkin saya masih setengah-setengah itu loh. Oh. Setengah-setengah ingin itu. Iya. Nah, akhirnya malah dikirim ke Papua, ke Aceh. Iya, ke Aceh. Aceh itu. Naik apa itu berarti? Hercules? Berangkatnya kita dari Solo naik kereta sampai di Deban, di sana dibekali dulu, Pak, tidak langsung dikirim. Mana? Deban, Jakarta. Jalan Salemba itu yang Jakarta itu. Departemen Pertahanan. Iya, sana dibekali dulu, ada psikologi, ada gini, kan kita di sana kan memang kondisinya memang kita belum tahu, cuma diberitakan kayak gitu. Iya. Kita harus siap. Berapa hari siap mental? Pembekalan di Deban? Deban itu 3 hari. 3 hari, terus berangkat. 3 hari kita nunggu sarana prasarana kita, karena kita dilengkapi semua dari velbed, dari tempat tidur, dari selimut, dari semuanya kita dibekali. Kita berangkat dari sana naik pesawat. Hercules. Itu Hercules. Langsung sampai Aceh. Iya. Langsung Aceh, langsung di Iskandar Muda itu. Sana juga kita bingung itu mau kemana. Pokoknya kita itu sebenarnya takut ya. Takut, tapi akhirnya setelah sampai sana itu juga wah kok tentara luar banyak sekali. Iya, bisa lawan-lawan. Iya. Akhirnya malah jadi bangga atau harusnya. Nah, dari takut menjadi bangga. Iya, akhirnya jadi seneng. Tapi kan kalau pada saat melihat misalnya tugas kita kan ada dibagi beberapa kali, mungkin satu di penyampaian logistik, terus hari kedua evakuasi korban, hari ketiga di pengungsian, terus hari keempat kita free, hari kan ngikuti lagi, jadi muter terus itu. Jadi di sana kita dapat teman satu tim kan, ada dari Jakarta, dari NTB, satu tim. Tapi mahasiswa juga ya? Iya, ya anggota resimen juga. Iya, anggota. Kita kan anggota resimen juga. Jadi se-Indonesia dikumpulkan di Deban, berangkatkan sekian, nanti besok lagi menyusul. Jadi di sana haplusannya 2 minggu. Iya. 2 minggu baru kita dihapus lagi, kita pulang gitu. Jadi di situ seperti kerja job kerjanya di situ. Misalnya di bandara kita bantu distribusi logistik, kita nyatat, kita arahkan ke sana-sana ke pengungsian, dan setelah itu nanti kita evakuasi korban. Nah itu pas evakuasi korban, yang dievakuasi berarti kan orang meninggal ya? Iya,
itu pokoknya banjir mayat itu Pak. Saya itu 1 sampai 3 hari enggak makan saya. Karena gimana? Karena baunya kan luar biasa. Saya iya. pakai masker yang biasa itu saya rangkap 5 itu sampai telinga ini pedes ini. Itu tak kasih bubuk kopi itu masih bau ya? Masih bau. Itu sampai nggak mau makan. Saya nggak doyan makan Pak. Pada waktu itu ya teman-teman ada yang doyan, satu teman itu ada yang sampai sana terus balik kanan pulang, ada stres. Dipulangkan langsung. Ya? Dipulangkan. Jadi saya sampai sana, saya mensiasati. Saya itu tidak tahu itu. Wah nggak mau makan tapi itu minum apa itu sari kacang hijau kan bantuan banyak itu. Wah saya menyimpan sari kacang hijau banyak itu kan. Kalau nyedot kan cepet seset itu. Tapi juga diolok-olok sama teman-teman itu. Untuk terutama dari apa anggota-anggota tentara pada waktu itu yang gabung kita, satu tim itu kan gabungan dari kita, dari TNI Angkatan Laut, dari kepolisian sama TNI AD itu kan. Ya, teman-teman itu kan udah terbiasa. Kalau kita kan baru ya, itu kadang ngolok-olok, lah Pak Eko ora dimakmu gitu. Karena pada waktu itu kan nasi bantuan itu juga makanya itu dari telur itu dibacem itu warnanya seperti mayat yang sudah busuk itu. Jadi itu mau makan itu malu ya, saya makannya belakang tumpuan mayat Pak. Kita cukup balik kanan aja makan nih, belakang tumpuan mayat kita makan, tapi saya pura-pura saya belakang dulu itu tak buang itu makan, pura-pura makan itu. Wah itu berarti pengalaman paling ngeri ya termasuk ya? Ya itu sangat luar biasa Pak. Itu kalau saya tidak gabung di Medan tidak dapat pengalaman seperti itu. Totalnya di Aceh berapa hari ya? Saya 2 minggu, tapi lebih 2 minggu lebih karena dari Aplus itu dari belum nyampe kita nunggu lagi. Kita nunggu lagi gitu. Jadi kan nggak seketika langsung dipulangkan. Masih nunggu yang datang kita pulang gitu. Di sana pun kalau kita di pengungsian itu menghibur anak-anak, kita ajak sepak bola, kita ajak guyon-guyon untuk melupakan trauma tadi. Itu bahkan ada sampai sana itu saya ya kaget juga itu keadaan seperti itu, berantakan semua, sampai HP saya pun tak kasihkan orang itu Pak. Kenapa? HP sama nomornya itu kan dia keluarganya ada selamat di mana ya? Oh di luar Aceh itu dia selamat di itu, dia mau beli HP kan tidak ada itu. Ya. Kalau uang masih punya, cuma mau beli HP kan tidak bisa. Terus sampai ada ya? Sampai tak kasihkan itu HP saya sama nomornya, nomor sama HP. Sudah ini buat kamu itu di pengungsian itu terus biar untuk bisa hubungan sama keluarganya. Saya pulang nanti tidak apa-apa, saya di Solo masih ada HP itu kan gayane kan itu. Tapi kan Tuhan untuk bermanfaat tadi kan memang tak kasihkan itu. Terus dari Aceh itu ada Pak penghargaan apa itu jadi relawan itu? Ya piagam Pak. Piagam. Iya, kita kalau dapat penghargaan itu ya paling piagam. Kita semuanya berpikirnya bukan nominal, bukan materi. Kalau teman-teman makanya tadi di resimen itu kalau yang belum tahu resimen mungkin cuma melihat kulitnya saja. Ibarat kata orang belum pernah panjat pohon kelapa, dia seolah-olah sudah tahu kelapa itu seperti ini kan itu. Makanya banyak mungkin teman-teman yang belum tahu resimen itu seperti ini sebenarnya tidak gitu. Jadi kan hanya untuk biar pemerintah juga tahu ya dari seperti kasus kemarin di Solo itu ya, mudah-mudahan cepat selesai, keluarga cepat bisa menerima, karena pendidikan kita itu tujuannya hanya untuk contohnya saya untuk mendidik kita bisa menjadi orang yang kuat. Dan cara kita bermanfaat juga ya, berkarya bermanfaat melalui resimen itu. Iya. Ini makan bermanfaat buat Pak Eko juga. Iya. Makan gratis tadi. Iya. Tapi nggak ada Pak ya. Waktu itu dari pemerintah ketika apresiasi, maksudnya
yang punya piagam relawan di Aceh, kalau mau daftar tentara bisa dipermudah kayak itu nggak ada? Ya itu mesti ada Pak. Cuma kan kita kan kadang setelah di resimen itu kan kadang juga tidak cuma semuanya pengen daftar di tentara kan enggak. Iya. Itu kan. Tapi ada ya teman yang resimen masuk tentara ya. Banyak. Seangkatan Pak Eko. Banyak ada ya. Masih ada yang komunikasi? Ada. Yang ini berarti nanti podcast ini sampai juga ke teman. Ya nanti untuk Dan Rahmat mungkin Dan Rahmat Dan Rahmat di mana nih? Ini di dinasnya di Jakarta. Jakarta, tentara. Ya. Laut, udara, darat. Laut. Oh, laut. Laut ya itu Salam komandan kenal saya. Dan Rahmat. Ya itu komandan saya itu yang orangnya lembut, ya tegas gitu. Itu Dan Rahmat itu. Oh, nganu komandan dulu komandannya resimen. Iya, komandan resimen. Yang ngirim Pak Eko. Iya, yang ngirim saya. Oh, pokoknya terima kasih pokoknya. Punya pengalaman. Punya pengalaman luar biasa untuk saya itu. Kalau sampai saat ini memang tetap masih ada Pak ya? Untuk saat ini masih ada. Mahasiswa itu masih ada ya? Ya, cuma kan kemarin karena kasus itu kelihatannya masih dalam perdebatan. Tapi ini kan teman-teman semua resimen yang tergabung di alumni resimen mahasiswa itu kan juga memperjuangkan bahwa kegiatan kita itu sebenarnya kegiatan positif. Kalau banyak masukan dari mungkin sebelah kiri ya Pak Edi, sebelah kiri itu kan kalau belum tahu memang seolah-olah itu Menba gini istilahnya militer kampus dan sebagainya, itu yo tidak benar sebenarnya. Saya yang mengalami sendiri karena kita itu waktu itu tidak ada perintah dari komandan untuk membuat kampus tidak baik, itu tidak ada. Semuanya untuk kebaikan, membantu kebaikan, betul kebaikan. Karena pakaian kita ya masa kita misalnya kita pencaksilat, tukang pencaksilat, masa kita pakai pakaian jas kan ya, enggak pakai pakaian baju koko kan ya, itu kan simbol jati diri. Betul, simbol jati diri itu. Nah, apalagi Pak Eko pengalaman setelah di Aceh itu? Setelah di Aceh kita ada gempa di Jogja. Oh, gempa di Jogja juga ikut turun juga Pak Eko? Turun kita tuh yang membantu SAR dari ONS itu, dari Samtin Sarul, dulu ketuanya Pak Gatot. Ya. Pak Gatot ketua KONI Solo. Oh iya. Pak Gatot itu kita membantu, dia posnya di SMA Klaten itu, SMA 1 Klaten ada salah. Kita juga ikut membantu mendistribusikan bantuan warga itu. Itu jadi ngeri juga itu di anu Pak. Iya, itu kan sering Jogja. gempa susulan gitu. Ngerinya enggak itu. Bedanya Aceh sama Jogja gini. Kalau Aceh itu kan tsunami ya. Ya. Mayat sudah meninggal selesai disapu tsunami ya. Ya. Itu kita bungkus mayat itu ya. Kan kita pada waktu evakuasi itu kan tim ya. Ada yang bungkus sendiri, ada yang ngelumpukin sendiri itu. Ya. Jadi kita yang bungkus itu seperti saya bungkus ya. Saya bawa kantong plastik, itu mayat gerbuti, pack, tutup, udah nanti sudah itu udah yang angkut ada sendiri. Itu udah kelihatan, gitu kan. Oh, sudah ini kelihatan. Yang di Jogja itu kan ada bercak darah, Pak. Yang menjadi rodok ngeri ya. Situ. Karena meninggalnya kan kena benturan tembok, kena benturan apa itu ya? Itu. Kalau di Jogja seperti itu, dia lebih. Kalau kita mau evakuasi kan lihat mayat kena batu misalnya kerubuhan rumah itu kan agak ya seperti itulah orang kecelakaan ya. Tuh, tapi juga evakuasi juga berarti. Iya, evakuasi juga. Tuh, evakuasi juga. Sama kejadian Lion Solo ya. Itu Lion juga ikut evakuasi ya. Membantu juga itu Pak. Berarti tidak hanya internal kampus tapi juga kontribusi keluar ya. Iya. Manfaatnya luar biasa. Itu. Terus pesannya Pak buat Menba sekarang? Ya mungkin pesan untuk adik-adik ya yang bergabung di Menba, tetap semangat. Cobaan itu pasti ada. Kalau dulu orang Menba bilang badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu itu kan kalau kita di Menba kan selalu
itu apa nyanyi itu yang untuk semangat kita. Karena di Menwa belum tak ceritakan tadi Pak Dia, kita dididik di Tawangmangu itu, kita tidak enak-enakan naik mobil. Dari sana pulang ke Solo ke UNS itu, terakhir itu jalan kaki. Jadi dari jam 6 pagi start dari Tawangmangu sampai di UNS Solo itu jam pagi, pokoknya jam 5 atau jam 4. 24 jam berarti? Iya, pagi sampai pagi. Itu pun di jalan masih dibelok-belokkan sama senior itu. Itu bukan asal-asalan, ternyata setelah saya jadi senior, itu belakang ada ambulan. Cuma ambulan nggak kelihatan. Oh, seandainya nggak kuat pun ya tetap diselamatkan tetap, gitu. Itu tetap prosedur pendidikan itu tetap ada. Tidak asal-asalan. Cuma kan kita kalau jadi siswa itu nggak tahu. Pokoknya jalan, tahu-tahu kalau kita jadi siswa itu, kalau seniornya udah lemes, siswanya dimasukkan di air dulu. Ya, seneng kita kan, wah seger. Padahal setelah jalan 4 kilo tuh sudah melotot semua itu, nggak bisa lempoh tuh hasilnya. Itu. Nah, itulah di situ kelihatan jiwa Korsa, kebersamaan, karena bekal kita itu air minum 1 Feples itu minumnya 1 sloki gitu. 1 sloki itu kalau temannya habis. Kalau kita punya teman yang minumnya banyak, disitulah saat kita diuji sama guru. Berbagi atau tidak, gitu betul ya? Kita nak sing yo aku untuk tak rewan ngombe sithik-sithik ben ijer kowe mbok entek-entekno gitu. Itulah ujian di situ. Nah, tapi karena waktu itu teman-teman tuh ya luar biasa semua, ya saling berbagi. Wis kowe ukeh ra apa-apa. Ya, jadinya teman yang tadi wah aku mau tak entekno sik, akhirnya butuh itu kan, akhirnya dia berpikir juga, oh teman saya rela berbagi karena saya terlalu bernafsu minum ya. Itu ya, jadi tetap semangat untuk adik-adik yang bergabung di resimen mahasiswa. Pokoknya untuk saya yakin ini modal untuk nanti setelah lulus itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, membentuk karakter ya, membentuk karakter kita di kehidupan kita. Yang jelas menjadi manusia yang betah pereh, betah pereh dalam konteks apapun tempaannya pasti badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Yakin apapun yang terjadi badai pasti berlalu. Kalaupun ada badai susulan pasti berlalu juga. Jadi kan tidak ada kata cengeng kalau di Menwa. Harus. Dan itu sangat bermanfaat. Sekarang Pak Eko juga dalam kehidupan sekarang kan selalu strong, selalu kuat, selalu berpikir positif. Sebagai pelatih juga di tempat sana sini juga, alah ini tempaan ringan, yang tempaan yang paling besar pun sudah pernah dijalani. Iya, itu untuk pengalaman. Jadi sudah dijalani. Oh, pressure itu sudah terbiasa. Jadi pressure sudah terbiasa gitu. Oke. Mungkin itu Pak Eko ya. Terima kasih berbagi pengalamannya. Ini pemirsa Pak Eko ya sudah ngantuk Pak ya. Nanti kapan-kapan lanjut lagi ngobrol sama Pak Eko yang penuh inspirasi, banyak pengalaman di masa lalu dan dapat menginspirasi kita. Pantau terus channel Edi Selalu di Hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.